Kalau PC atau laptop kalian lemot, bisa jadi penyimpanan yang kalian gunakan teknologinya masih jadul, kayak yang ada di tanganku kali ini. Kalian biasa sebutnya itu hard disk. Sedangkan untuk teknologi terbaru dari penyimpanan adalah solid state drive atau kalian biasa sebutnya SSD. Buat teman-teman yang nggak tahu bedanya hard disk dengan SSD, kalau hard disk merupakan piringan dengan jarum yang bakalan berputar saat membaca atau menulis data. Sedangkan untuk SSD adalah serangkaian IC dengan memori dengan kapasitas besar yang tertanam langsung di perangkat komputer kalian. Jadi analoginya simpelnya kayak kalian punya flash disk dengan kapasitas yang cukup besar dan langsung tertanam di perangkat elektronik kalian. Nah, untuk SSD terbagi dalam beberapa macam form factor, dari 1,8 inch, 2,5 inch, ada versi mini SATA atau M SATA, atau bahkan ada versi PCI Express-nya atau form factor-nya biasa kalian sebut dengan M.2. Ini merupakan versi paling compact atau paling kecil dari sebuah storage atau penyimpanan. Dan selain itu, biasanya SSD dengan form factor M.2 dengan slot PCI Express bakal ada kata-kata di belakang tambahannya, yaitu NVMe, yang berarti Non-Volatile Memory Express. Kalau ada kata Express berarti biasanya bakalan cepat. Kayak yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu Kingston NV1. Oke, meski banyak banget pilihan merek SSD di pasaran, kayaknya Kingston masih lekat banget jadi brand yang produksi storage. Kayak produk flash disk-nya yang tersebar secara masif atau bahkan kalian punya dan gunakan. Makanya gak heran saat gunain produk dari perusahaan yang udah berumur 34 tahun dan fokus di bidang storage ini, jadi kerasa yakin dan percaya aja. Nah, untuk Kingston NV1 ini masuk dalam jajaran mid-range SSD dengan kapasitas mulai 500, 1TB sampai 2TB dengan form factor M.2 2280. Kalau kalian bingung 2280 itu apa, merupakan ukuran dari lebar dan panjangnya, 22 mm untuk lebarnya, sedangkan untuk panjangnya 80 mm. Cukup compact. Buat teman-teman yang bingung slot M.2 PCI Express itu ada di mana, kalau untuk laptop kalian bakal temukan di seri-seri laptop kelas premium, tipis atau compact. Nah, sedangkan untuk PC atau personal komputer, kalian bakal temukan di motherboard dari form factor micro, mini sampai ATX. Untuk slotnya bakalan tersedia di bagian motherboard dengan satu baut aja. Jadi harus disesuaikan dengan form factor yang memang benar-benar untuk slot tersebut. Nah, biasanya kelemahan dari SSD adalah cepat panas. Makanya untuk seri-seri motherboard yang terakhir bakalan disediakan juga dengan heatsink atau bahkan heatsinknya itu udah ada kipasnya kayak gini. Kalau tadi ngomongin speed atau kecepatan dari sebuah SSD, teman-teman bisa lihat secara teoritis di tabel berikut ini. Jadi meskipun Kingston NV1 ini masih menggunakan PCI Express generasi ketiga dengan 4 jalur, secara teoritis bakalan punya maksimum bandwidth-nya sekitar 3900 MB per second. Memang masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan PCI Express generasi keempat yang punya maksimum bandwidth-nya itu sekitar 7000-an MB per second. Tapi kalau kalian tahu, biasanya PCI Express generasi keempat bakalan tersedia di seri flagship atau seri tinggi dari sebuah produk. Biasanya di Adata XPG, Kingston HyperX, atau mungkin Samsung Pro. Nah, sedangkan Kingston NV1 ini secara spesifikasi punya reading speed-nya 2100 MB per second, sedangkan untuk writing speed-nya sekitar 1700 MB per second. Dan waktu kita melakukan pengujian kurang lebih hasilnya seperti ini. Di tes kali ini kita menggunakan HD Tune Pro untuk melihat reading dan writing testnya. Didapatkan hasil kalau reading testnya bakalan stabil di angka 2500 ke atas, sedangkan untuk writing testnya bakalan drop sampai 1500. Cuman secara keseluruhan bakalan tetap stabil kayak gini. Nah, untuk tes kedua kita menggunakan AIDA 64 di benchmark. Didapatkan hasil kalau rata-rata tuh membacanya di angka 1100 MB per second. Kemudian untuk maksimumnya di angka 1568 MB per second. Kemudian di minimum rate-nya di angka 915 MB per second. Ada perbedaan kalau dibandingkan dengan tes yang pertama. Nah, tes terakhir kita juga secara manual mentransfer data sebesar 56 GB dan didapatkan kalau temperaturnya itu sampai di angka 47 derajat Celcius. Jadi untuk rata-ratanya di 41 derajat Celcius, sedangkan untuk minimumnya sampai di 40 derajat Celcius. Jadi masih cukup adem saat digunakan untuk mentransfer data. Jadi saat PC atau laptop kita lemot atau bahkan lama bootingnya, bisa jadi OS atau Windows yang di-load itu dari sebuah hard disk, bukan dari SSD. Kalau dari SSD biasanya bakalan kenceng atau cepat masuk ke home-nya. Jadi buat kalian yang bakalan pindah dari hard disk ke SSD, pastikan dulu budgetnya berapa. Karena biasanya untuk budget di bawah 1 juta, kalian bakal dapatkan SSD dengan form factor yang masih besar atau biasa disebutnya itu SATA. Dan juga biasanya speednya juga nggak sekenceng kalau menggunakan form factor M.2 atau PCI Express kayak gini. Sedangkan untuk Kingston NV1 ini masih ada di kelas SSD mid-range dengan speed yang standar aja dengan reading speednya 2000
2500 MB per second atau writing speednya sekitar 1700 MB per second aja. Untuk harganya juga cukup standar di angka 1,7 jutaan aja. Cuman menariknya SSD ini juga udah digaransi sampai 3 tahun. Jadi buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Cukup segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika suka videonya, dislike jika ada kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus Dika ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.